Halo semuanya, kembali lagi dengan kelas Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menganalisis ciri kebahasaan teks biografi. Nah, sebelumnya kita throwback sebentar, apa sih teks biografi itu? Nah, teks biografi adalah teks yang berisikan tentang cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya, baik berupa masalahnya ataupun kelebihannya, yang ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut dapat diteladani oleh banyak orang. Nah, lalu ada ciri-ciri kebahasaan teks biografi. Teks biografi mengandung partisipan dan peristiwa di suatu tempat. Nah, maksudnya adalah ada manusia yang terlibat dalam suatu peristiwa. Misalnya, dalam teks tersebut dijelaskan mengenai Ki Hajar Dewantara. Berarti partisipan dalam teks biografi tersebut adalah Ki Hajar Dewantara. Lalu yang kedua adalah menggunakan pronomina atau dikenal dengan kata ganti. Misalnya menggunakan kata dia, nya, mereka, kita, dan kami. Lalu yang ketiga adalah teks cerita ulang biografi terdapat kata pengacuan. Nah, pengacuan di sini merupakan alat kohesi yang baik karena dapat menghindari pengulangan kata yang sama terus-menerus. Lalu yang keempat adalah teks biografi menggunakan kata-kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa, waktu, dan tempat. Lalu yang kelima, ada teks biografi menggunakan kata kerja atau verba material untuk menunjukkan aktivitas atau perbuatan nyata yang dilakukan oleh partisipan. Nah, kata kerja material ini menunjukkan suatu perbuatan fisik atau peristiwa. Contohnya, Ki Hajar Dewantara sedang membaca buku. Nah, itu merupakan suatu kata kerja atau perbuatan nyata yang dilakukan oleh partisipan tersebut. Lalu yang keenam adalah banyak menggunakan konjungsi atau kata sambung temporal, seperti ketika, kemudian, dan setelah. Namun, tidak tertutup kemungkinan bagi konjungsi lainnya untuk dimunculkan pada teks tersebut, seperti dan, tetapi, karena, ataupun meskipun. Nah, lalu di sini ada materi yang mengenai menceritakan kembali isi teks biografi tokoh. Nah, ini tuh dibagi menjadi dua. Ada yang menceritakan kembali teks biografi tokoh dengan pola penyajian yang berbeda, ada juga menceritakan kembali teks biografi dengan bahasa yang berbeda. Nah, kita mulai dengan menceritakan kembali teks biografi dengan pola penyajian yang berbeda. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu menentukan bagian-bagian struktur teks. Lalu yang kedua, kita mendata peristiwa-peristiwa penting dalam teks tersebut. Lalu yang ketiga, mengubah pola penyajian atau urutan struktur teks biografi. Lalu yang keempat, menyusun kerangka teks biografi. Yang kelima, mengembangkan teks biografi. Dan yang terakhir adalah mengedit teks yang telah selesai ditulis. Selanjutnya, ada menceritakan kembali teks biografi dengan bahasa yang berbeda. Nah, maksudnya itu kita meninjau ulang pada bagian-bagian mengidentifikasi pokok-pokok informasi pada teks biografi. Nah, selanjutnya kita menggabungkan pokok-pokok informasi tersebut dengan menggunakan konjungsi yang benar dalam bentuk narasi. Nah, kita bisa lihat contohnya itu ada di sini. Nah, yang ini merupakan teks asli. Nah, lalu yang ini merupakan sebelahnya adalah penceritaan dengan bahasa yang berbeda. Nah, kita bisa lihat nih di sini.
B.J. Habibie adalah salah satu contoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Beliau adalah Presiden ketiga Republik Indonesia. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa B.J. Habibie itu merupakan seorang kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Nah, lalu beliau juga merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia. Nah, lalu kita menceritakan kembali dengan bahasa yang berbeda, yakni B.J. Habibie adalah Presiden ketiga Republik Indonesia yang dikenal sebagai tektonat kebanggaan orang Indonesia. Artinya sama saja, hanya saja bahasanya yang diputarbalikkan. Seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin sekian video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai dengan akhir. Terima kasih ya. See you.